Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk section kali ini, kita akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara mengeluarkan output. Artinya, kondisi permodalan ini sudah dalam keadaan running. Anda bisa lihat, gembok ini terkunci, berarti sini sudah di running. Jadi sekarang kita ingin melihat gaya dalam, baik itu pada frame maupun pada join. Artinya kalau join itu perletakan dan momennya, kayak perletakan baik itu aksial dan momen. Kemudian sama juga halnya dengan frame, baik itu balok maupun kolom, kita bisa lihat momen, aksial, lintang, dan torsinya. Oke, sekarang kita konsentrasi terlebih dahulu kepada frame ya. Cara menampilkan momen ini, Anda cukup menekan menu display ya, show frame. Nah, di sini pemilihan beban. Jadi Anda ingin melihat gaya dalam akibat beban apa, Anda tinggal pilih. Misalkan kita kombinasi ya, kombinasi ini. Kemudian komponen apa yang Anda ingin lihat, axial force, momen 33, 22, atau torsi. Ingat bahwasanya 22 ini, kalau 33, 22 dan 33 ini terkait dengan sumbu lokal ya. Jadi momen 33 ini berarti momen yang memutar pada sumbu 33. Dan yang biasanya momen yang diambil untuk perhitungan tulangan itu adalah momen 33. Oke, kita ambil dulu contoh momen 33. Anda bisa lihat di sini akan muncul seperti ini. Jadi ini adalah tampilan momen M33 pada framenya akibat beban, dead load, dan live load berdasarkan kombinasi ini. Coba kita arahkan kepada frame yang lain, protein lain, seperti ini. Kemudian kita lihat pada YZ, bagaimana YZ. Anda lihat ada perbedaan baik dengan yang di ujung dengan yang di tengah. Tentunya akan lebih besar di tengah. Kalau ini ujung seperti ini. Nah, untuk XZ, nah kita bisa melihat gaya dalam khususnya pada elemen tertentu dengan cara apa? Kita mengklik balok ini. Misalnya kita ingin melihat gaya dalam balok ini ya, Anda klik kanan ya, akan muncul box diagram for frame object 53, artinya pada frame ini. Jadi ini khusus untuk frame yang Anda klik kanan. Nah, di sini ini Anda akan lihat berbagai macam keterangan hasil dari outputnya khusus untuk frame ini. Anda bisa memilih load case-nya. Kita ambil misalkan kombinasi ini. Kemudian item yang kita tampilkan adalah M33, M22, aksial, dan torsi. Pertama kita lihat M33-nya. Artinya apa? Di sini ditampilkan shear ya, gaya gesernya. Kemudian momen M3-nya dan defleksinya. Anda bisa mengarahkan kursor Anda pada sepanjang bentang. Anda lihat saat saya menggerakkan ini ada garis titik warna ungu di sini. Ini menunjukkan posisi yang kita gerakkan. Anda bisa lihat sebelah kiri, dia akan bergerak sesuai dengan kursor yang kita jalankan. Jadi kita bisa menentukan Anda ingin mencari jarak sekian meter dari ujung. Anda tinggal menekan mengetik di sini, misalkan 3 meter. Jadi 3 meter. Misalkan 0. Jadi 0 dari sini ya. Jadi hitungannya itu dari, lihat, dari sebelah sini karena kita menggambar dari kiri ke kanan. Saya ingin melihat 5 meter tepat di ujung, 2,5 tepat di tengah ya. Nah, perlu Anda ketahui bahwasanya shear
V2 ini, gaya geser V2 ini, inilah yang biasa diambil untuk menentukan tulangan sengkang. Dan M33 ini adalah momen yang biasa diambil untuk menentukan tulangan lentur atau mendesain komponen lentur, baik itu balok maupun kolom. Demikian pula untuk shear V2 ini. Dan defleksi, kita bisa melihat defleksinya ya pada, atau bisa Anda melihat show max. Jadi show max ini akan menampilkan V2 maksimumnya di mana, momen maksimum di mana, dan deflection maksimum di mana. Tentunya yang maksimum untuk defleksi adalah di tengah, hampir bagian tengah ya, 0,01 meter. Kalau kita ubah cm, 1,2 cm yang terjadi. Ton meter yang Anda lihat maksimumnya minus 270,434, artinya mengalami tarik ya. Yang merah ini minus, jadi mengalami tarik. Yang ini tekan, yang ini tarik. Geser, minus, yang merah ini minus, yang kuning ini plus. Kemudian kita ingin melihat V3 dan M2, dan ini jarang sekali digunakan nilai-nilai V3 sama M2 ini untuk menentukan desain penampang. Namun Anda cukup mengetahui ya nilai V3 dan M2 nya, deflectionnya. Kemudian kita pilih axial P ya, artinya axial dan torsi. Jadi P axial yang dialami oleh elemen ini Anda bisa lihat di sini, dan torsinya Anda bisa show max. Anda lihat aksial yang dialami adalah, jadi batang ini tertekan dengan gaya 53,9562 ton. Minus itu menandakan arti tertekan, dan torsion mengalami 0,478 ton meter. Seperti itu. Jadi untuk menampilkan gaya dalam secara elemen, Anda bisa mengklik satu persatu. Ini untuk per elemen. Jadi kalau Anda pengen melihat akibat beban date, misalkan super date, Anda bisa mengganti sesuai keinginan Anda. Live 1,4 dead load dan lain sebagainya. Selanjutnya kita ingin melihat gaya dalam yang terjadi pada kolom. Yang tadi balok, kita ambil bagian kolom ini misalkan, atau bagian paling bawah karena aksial terbesar nanti. Anda bisa lihat di sini akibat case 1,2 dead load, 1,6 live load. Anda bisa lihat share-nya, momennya, deflection-nya seperti saya jelaskan tadi. Kemudian langsung ke aksial, ini tidak berperan ya. Aksial P dan T. Aksialnya Anda lihat, kita show max 3.456 ton. Gaya yang menekan pada kolom ini sangat besar sekali. Memang wajar karena ini ada kolom dan kolom bagian terbawah. Jadi seperti itu ya untuk melihat gaya dalam secara spesifik terhadap elemen-elemen yang Anda ingin lihat. Jadi Anda tinggal mengarahkan kursor pada frame, pada plane yang Anda inginkan, dan Anda pilih dan Anda klik kanan. Ini untuk melihat gaya pada elemen. Kemudian kita akan coba melihat gaya pada join ya, khususnya perletakan. Anda bisa lihat ya, saya ulangi, Anda klik ini atau display sama saja, show force, kita ketik join. Nah, ini kita melihat, kita tampilkan berupa panah akibat beban ini. Kita lihat oke. Anda lihat di sini saya tampilkan 3 dimensinya, kemudian saya besarkan. Di sini ada gaya-gaya yang terjadi biar lebih mudahnya. Nah, jadi ini gaya arah 1, arah 2, arah 3. Jadi biar lebih mudahnya kita akan menggunakan cara ini. Anda klik titik ini, kemudian klik kanan, akan muncul seperti ini. Ya. Jadi pada titik ini gaya yang searah
sumbu 1 itu 0, kemudian arah sumbu 2 28 ton, ingat satuannya, kemudian arah sumbu 3 5687,349. Artinya apa 1, 2, 3 ini? Kita akan lihat sebelah Windows ini. Kita akan hilangkan extrude-nya terlebih dahulu. Kita tunjukkan local axis pada join. Anda lihat di sini, ini ada titik pada titik frame ini ya. Kita akan perbesar pada frame ini. Ingat, merah 1, putih 2, biru 3. Merah, putih, biru, negara Belanda, ingat. Kemudian kita klik titik ini ya, di sebelah sini. Nah, Anda bisa lihat gaya pada titik 1 ya, searah sumbu merah ini 0, berarti artinya apa? Tidak ada gaya reaksi peletakan yang menuju arah 1 yang sumbu merah. Kemudian sumbu 2 28 sangat kecil sekali. Jadi ada gaya reaksi ya, ini reaksi peletakan yang searah dengan sumbu 2. Dan sumbu 3 terjadi reaksi peletakan sebesar 5687,349 ton. Artinya ini ada reaksi perletakan ya, vertikal, yang biasa kalau di Makrek sama dengan V dari reaksi peletakan ini. Kalau horizontal adalah yang 2 ya, karena yang 1 ini 0. Biasanya kalau seandainya ada gaya gempa, 1 dan 2 ini memiliki nilai, jadi horizontalnya ada 2. Tapi untuk kasus kali ini horizontal 1 dan 2, yang ada hanya 2, yang vertikal adalah nomor 3. Jadi kalau Anda ingin mendesain pondasi, yang Anda ambil V aksialnya ialah yang nomor 3. Sedangkan untuk momennya yang Anda ambil adalah momen 1 dan momen 2. Ini berhubung karena gaya yang kita ambil berdasarkan kombinasi kombinasi live dan date dan live. Jadi momen yang ada pun hanya satu arah. Ini tergantung dengan kondisi strukturnya. Bila ada gempa, otomatis 1 dan 2 ini akan memiliki nilai untuk momen. Jadi untuk desain pondasi, Anda ambil aksialnya berupa ini ya, aksial pada pondasi sebesar ini, dan momen diambil pada 1 dan 2. Jadi seperti itu. Jadi untuk mengambil atau melihat gaya gaya reaksi peletakan seperti itu. Jadi Anda hanya menampilkan display, show, join atau frame ya. Anda bisa lihat di situ. Kemudian untuk menampilkan gaya ya pada plat ya, kita lihat di sini. Saya coba akan tampilkan dengan XY. Ini adalah tingkat paling atas. Saya akan display shell. Nah, di sini ini banyak sekali F1, M11, M22. Kita akan ambil Max. Jadi F11 ini adalah pokoknya kalau Anda melihat 11, 22 ini terkait dengan local axis ya. Kita lihat Max ya, resultant force, atau Anda ingin melihat tegangannya. Sebentar kita ambil resultant force, momen M12. Anda bisa lihat di sini. Jadi ini adalah secara keseluruhan ya, ini plat. Anda bisa klik kanan, kemudian Anda arahkan di sini. Jadi Anda bisa melihat gaya, momen ton meter ya, yang terjadi pada plat ini. Jadi untuk misalkan kita ambil plat yang sebelah sini, jadi Anda tinggal mengklik di sini, arahkan kursor Anda. Ini kita bicara untuk melihat secara kasat mata ya. Jadi kalau untuk detailnya nanti kita akan menggunakan tabel, output tabel. Jadi Anda bisa melihat, Anda lihat berubah sesuai dengan letak kursor. Anda bisa lihat di sini seperti ini. Jadi misalkan Anda pengen display lagi, akibat apa? Ini M11,
Emax misalkan, Anda akan lihat perubahannya seperti ini. Jadi ini merupakan kontur ya. Jadi dia memperlihatkan berupa kontur seperti ini. Kemudian mungkin Anda ingin melihat dengan versi lain, shell. Ada shell stress ya, tegangannya. Kita ambil tegangan. Anggaplah S11 yang kita ambil, lihat seperti ini. Ini adalah gambar tegangan. Jadi dia berupa kontur. Tampilkan 3 dimensi seperti ini. Jadi seperti itu untuk melihat gaya-gaya yang terjadi pada plat. Atau mungkin ada tambahan sedikit ya. Jadi misalkan Anda ingin melihat gaya pada elemen tertentu, Anda bisa menggunakan trik ini ya. Misalkan seperti ini, mungkin Anda kesulitan untuk melihat secara detail, Anda bisa klik ini, kemudian Anda klik kanan. Mohon maaf. Jadi itu cara untuk melihat gaya-gaya atau tegangan yang terjadi pada plat. Jadi telah kita pelajari bagaimana menampilkan gaya pada frame, pada join, dan pada plat. Jadi Anda tentunya akan berkutik pada display show for stress. Ini untuk gaya dalam. Namun untuk deform shape, artinya landutan atau simpangan, Anda ada di sini. Kita berhubung kita hanya menggunakan dead load sama live load, berarti deform shape yang terjadi hanya berarah vertikal. Seandainya kita mengaktifkan wind sama earthquake atau gempa, kita bisa melihat defleksi arah horizontalnya. Tapi untuk sementara ini kita hanya menggunakan live load saja. Oke, Anda lihat di sini. Seandainya saya extrudekan, akan bentuknya seperti ini. Dan ini bisa Anda lihat terjadi lendutan ya, akibat beban mati kombinasi ini. Kemudian kita start animation. Anda bisa lihat di sini. Ini adalah animasi yang diberikan SAP. Jadi kita bisa melihat animasi pergerakan file strukturnya. Anda bisa lihat di sini. Jadi Anda bisa mengatur kecepatannya. Ini memperlambat atau Anda mempercepat. Jadi ini hanya sebagai animasi saja. Jadi kita secara kasaran kita bisa melihat perilakunya akibat beban ini seperti apa. Misalnya kita ingin melihat akibat beban gempa, ya kita tinggal memilih ini sesuai dengan load case yang kita tinjau, seperti itu. Jadi sangat simpel sekali untuk melihatnya, namun tentunya apa yang kita lihat hasil tersebut harus kita analisa sesuai dengan kemampuan magtek yang Anda miliki. Jadi saya ingatkan, SAP ini hanya membantu mengeluarkan hasil yang telah kita inputkan. Jadi harus benar-benar kita pastikan input dan permodelan kita benar, maka output yang dikeluarkan pun akan benar. Jadi Anda tidak boleh tergantung 100% pada SAP. Anda juga harus memiliki faktor koreksi yang tinggi dalam menganalisa hasilnya, karena dikhawatirkan ada kesalahan yang kita lakukan sebelumnya. Oke, saya harap Anda terus belajar keras untuk memahami bagaimana memperoleh hasil output yang baik. Untuk sesi selanjutnya saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana kita mengeluarkan output SAP berupa tabel, jadi secara keseluruhan ya, jadi lebih detail. Tadi kita melihat hanya per elemen, tapi nanti kita akan menjelaskan kepada Anda secara keseluruhan. Kita akan menggunakan bantuan Excel. Oke, saya kira cukup untuk section kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.